apabila baru nikah, belum juga bersetubuh, sudah cerai. Ada juga baru nikah, belum menyebutkan mas kawin, belum bersetubuh, sudah cerai. Itu pertanyaan. Kedua, apakah dalam pernikahan itu mas kawin wajib disebut jumlahnya, ataukah tidak disebut tetap pernikahan itu sah adanya? Ketiga, apakah mas kawin yang disebut itu kudu dikasih kala itu, dipakein oleh seorang penghulu, pakai ditonton orang banyak, apa mesti kayak begitu? Islam akan mengatur segalanya. Inilah hebatnya agama, inilah hebatnya Islam, mengatur tata hidup dan kehidupan. Kita ini pagi ini kajian surat Al-Baqarah ayat 236. Betul ya? Al-Baqarah ayat 236 sedikitnya akan berbicara tentang bagaimana seorang suami habis nikah belum bersetubuh, habis nikah belum menyebutkan mas kawin, udah cerai. Lalu apa hukum mut'ah dalam Islam dan besarannya seberapa? Sebetulnya masih satu lagi, 237 bawah, nyambung nih. Cuman kayaknya panjang, takut sampai jam 1 kita ngaji. Rada ngeri, jadi saya paling bisa seayat, tidak lebih, agar supaya bisa difahami, mudah dicerna dengan uraian yang sederhana. Ayat ini saudara turun, artinya ada latar belakangnya. Kenapa dan kapan turun ini? Sesudah Nabi hijrah ke Madinah, dan terjadi karena ada sahabat Ansor mengalami satu kasus kehidupan berumah tangga. Ada seorang sahabat dari golongan Ansor. Ansor itu bahasa kitanya pribumi, yang membela kaum muhajirin. Kalau muhajirin itu migran yang menjaga agama, terusir dari negerinya, namanya muhajirin. Kayak kita yang suaka politik, itu konflik yang terjadi dalam negara, dia kabur dari negaranya, itu namanya suaka politik. Kalau ini tertindas agamanya, nggak bisa gerak ibadah, hijrah ke Madinah, disebut yang hijrah muhajirin. Siapa imamnya? Ya Nabi. Imam tidak menyebutkan dengan mas kawin, enggak. Dia mas kawin enggak disebut. Jadi hanya terima nikahnya doang, tidak menyebutkan besaran mas kawin. Kemudian baru juga nikah malam, pagi cerai.
belum juga diapa-apain, belum. Nih Allah pada ayat ini menjelaskan pertama kasusnya dia. Bagaimana dengan mas kawinnya? Begitu. Dengan ayat ini, saudara, itu asalnya begitu. Dosa enggak dia? Allah bilang la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan. Tidak ada beban yang memberati seorang suami. Alaikum tuh andaknya suami. Jika Anda mencerai istri selama belum dicampuri, belum bersetubuh, atau selama belum ditentukan mas kawinnya. Orang menikah bisa saja cerai. Apakah cerai itu dosa? Ya tidak. Tidak begitu. Lalu apakah mas kawin itu wajib disebut waktu akad nikah? Tidak. Dan ini sepakat semua ulama madhab, bukan saja madhab kita Imam Syafi'i. Rukun nikah cuma 5. Rukun nikah 5. Sendi-sendi supaya pernikahan itu sah 5 doang. Ini rukun. Begitu. Supaya nikah itu sah. Ada 5. 1, calon suami. 2, calon istri bahasa kita. Rukun nikah kudu ada suami, kudu ada istri. Begitu. Ada tuh bukan ada di depan, ada orangnya. Ketiga, ada wali yang adil. Wali bisa bapak kalau bapaknya ada, kalau bapaknya nggak ada mati. Bisa kakek nggak ada, bisa saudara laki-laki. Kakek ini bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu, bapaknya bapak. Jadi pertama bapak, kedua bapaknya bapak, kakek, bapaknya ibu nggak masuk. Kalau nggak ada saudara sebapak seibu, mau kakak mau adik, kemudian saudara sebapak seibu. Kalau nggak ada anak saudara laki-laki, anak saudara, kemudian paman, ponakan namanya saudara itu ponakan. Jadi laki-laki, ponakan laki dari saudara laki. Kalau ini nggak ada, saudaranya papa, encang-encing, paman namanya. Encang-encing. Kalau nggak ada, anak laki-lakinya saudara bapak, sepupu, misanan. Boleh jadi pengantin, boleh jadi wali. Merangkap nggak boleh, pengantin juga
wali juga biar ngirit, nggak boleh begitu. Kalau nggak ada KUA, maka KUA itu hakim gitu, udah mentok tuh. Kalau nggak ada hakim, hakim itu dari presiden, menteri agama, kanwil agama, depag agama, sampai KUA. Itu namanya hakim. Dia tuh yang boleh nikahin, bukan KUA kudu ada nikah, nggak perlu. Dia mah kita harus paham, pencatat nikah. Ini ada orang nikah di orang kampung, catat. Itu dia harus paham. Jadi KUA itu pencatat nikah, bukan rukun nikah. Tapi bisa rukun nikah, tapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, hanya kepala KUA yang bisa jadi hakim. KUA anggota penghulu enggak, begitu aturan negara. Jadi saudara, KUA itu apa? Disebut penghulu. Penghulu itu bahasa Melayu gitu. Apa bahasa Indonesianya? Pengatur, pemimpin upacara pernikahan, dia yang mimpin. Bahasa kita bebasnya KUA itu apa? MC sebetulnya. MC. Dia master of ceremony. Itu wali, kemudian 2 saksi laki-laki yang adil, 4 tuh, kelima sigat ijab qabul, ijab dari wali, qabul dari suami, serah terima, ijab qabul. Ini nih rukun nikah, enggak ada KUA jadi begitu. Saudara menikah udah rame, datang manten laki, perempuan datang, belum datang, udah kawinin aja nanti. Begitu. Dan kau harus paham, dia cuma tukang catat, itu mau waktu ada order kumpul mau dinikahin, dia marah nggak ada dia. Dia kagak paham, lu tukang catat, bukan rukun nikah, nggak ada. Kudunya kalau dia ngerti agama, catat nih, duit udah dapat, nggak kerja, enak nggak? Dia kalau ngerti begitu, bener nggak? Itu ngerti, ini enak nih. Tuh kalau ngerti, karena dia pengen tampil juga di TV, kan disut juga. Oh ya, kalau itu mah ya terserah dah. Nikah tuh begitu, dia nyatet doang, oh nyatet ini begitu. Makanya bagus kalau KUA tuh mengerti tata tertib, efisien. KUA tuh ketika udah ini udah langsung aja kita jadi KUA tuh seperti salam kan begitu, salawat salam, alhamdulillah salam, langsung. Saudara, kalau kita merujuk hukum Islam, rukun-rukun nikah ini udah 4 yang lengkap, sudah ada ini 4 ini, begitu tinggal 1 ijab qabul dan pemeriksaan berkas sudah rapi, dah tinggal nikah dah, begitu doang, ngomong begitu. Jangan pakai ditanya lagi namamu siapa, lah kan KTP udah dikirim kemarin sebulan, kerjaan lu apa, pakai nanya juga
lahir benar di Jakarta ini. Ya Allah, itu udah ijazah udah dikasih, kerjaan ente apa? Nggak usah pakai ditanya begitu, namamu, ini tempat tanggal lahir, itu ente bagiannya anak buah ente ngecek ini, tulis. Masa harus ditanya ulang lagi? Sampai nanya jenis kelaminmu udah ketahuan lagi, pakai nanya juga, begitu. Nah, itu tugas Anda di kantor, pemeriksaan berkas, maka suruh jauh-jauh hari berkas. Kalau zaman dulu kudu ada begitu, sebab orang nikah naibnya dipanggil doang, data nggak dikirim, maka ditanya. Wong kagak tahu, seperti kiai-kiai itu yang diundang kagak tahu nama pengantinnya siapa, laki perempuan, walinya siapa, kagak tahu. Percis kau aja zaman dulu, nah itu dipanggil aja orang nikah, maka kan dia nanya namanya siapa, lahir, wong belum nyerahin berkas, kan ini mau udah jauh-jauh hari nyerahin berkas, kan begitu. Udah kan ditanya jam berapa, mau dijemput apa kagak, kan begitu gitu. Maaf disono lama nikah, iya endenya kenapa ini, bilang aja udah rapi dah nikah, udah catat juga tinggal begitu. Lagi buku dari tanda tangan udah pasti sadar ya, begitu ya, gitu kan. Buku udah ada, buku udah ente cetak buku, jadi bikin lama-lama begitu. Rukun nikah 5. Artinya nih dari bahasa itu tadi candaan doang. Bahasa 5 rukun ini enggak ada mas kawin. Di sini nih enggak ada. Nikah tuh ini doang. Enggak susah. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi dengan ketentuannya, ijab kabul, udah ini aja begitu. Tapi kenapa banyak gadis bujang belum menikah segala macam? Kata dia ada satu rukun yang nyelip nggak tertulis, duit. Kata dia ini nih yang bikin puyeng. Kata dia enggak, rukun nikah 5 doang, mahar itu tidak ada. Dan itu sepakat semua ulama, mahar itu bukan rukun nikah. Begitu, bukan rukun nikah mahar. Dan mahar ini masuk pada kewajiban suami, hak istri, hak istri. Inilah Islam mengatur. Mahar tuh mengatur ini Islam. Kalau dulu zaman jahiliyah, mahar ini harga transaksi. Kalau Islam, mahar itu sebagai ikatan cinta kasih, bukti ketulusan cintanya suami kepada istri. Islam itu begitu. Kalau zaman dulu enggak, hak bapak, hak wali. Jadi kalau kita mau nikah sama perempuan, kita bilang wali, kata bapaknya, lu berapa mau kasih mahar anak gue? 500.000. Murah amat. Anak gue dihargain 500.000. Nggak ada harganya amat. Mas segeram kagak dapat. Kata bapaknya, kagak bisa. Lo kalau mau PCX putih. Begitu jahiliyah. Kita mau, ya siap. Maka motor itu milik wali.
milik wali sebagai bayar sama dia, dan ini milik kita, istri, selagu-lagu kita, mau diinjak, mau diapa, begitulah jahiliyah begitu. Kalau kita diatur oleh Islam, bukan milik wali, milik istri, sehingga perempuan yang paling berkah, perempuan yang paling murah berbicara mahar, mas kawinnya enggak apa, maharnya murah, itu berkah. Aisaruhunna mahar, yang enggak ribet-ribet urusan mahar, uang tanda cinta kasih, begitu, enggak mahar. Begitu Islam mengatur, karena dia kewajiban suami, hak istri boleh dijual, boleh sama istri punya dia. Islam begitu, bukan punya bapak, artinya bukan punya wali, begitu. Itu Islam mengatur. Nah, materi kita, la junaha alaikum, enggak dosa kalau seorang suami mencerai istrinya yang belum disetubuhi, baru nikah, belum juga menentukan mas kawin. Wong mahar tuh enggak perlu disebut pada waktu akad, perjanjian nikah tuh enggak disebut, enggak apa-apa, cuman bisa berat bisa ringan. Bila ada suami menikah, jawabnya begini, saya terima nikahnya Hindun umpamanya, anak kandungnya Zaid, segitu doang, nggak pakai dengan mas kawin yang disebutkan tadi tunai, disebutkan tuh disepakati tunai, nggak menyebutkan itu sah. Mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, sah nikahnya, cuma berapa besarannya kalau nggak disebut, mengikuti mahar umumnya keluarga perempuan itu, namanya disebut mahar misil. Apa itu mahar misil? Mahar pasaran di keluarga itu. Berapa? Tanya waktu dulu emaknya nikah berapa? Oh, waktu dulu emaknya kawin sama bapaknya itu, mas kawinnya adalah emas 300 gram. 300, maka kita wajib 300 gara-gara enggak disebut pada waktu ijab qabul, pada waktu qabul enggak disebut begitu. Tanya waktu dulu bapaknya nikah, mas kawinnya apa? Tanya emaknya, mas kawinnya sendal sewalau butut. Ya itu mas kawinnya, namanya mahar misil, mas kawin umumnya di keluarga dia bila tidak disebutkan. Kalau disebut ya sesuai yang disebut. Berapa mas kawinnya? Karena pacarannya 2 tahun 2 gram. Begitu. Saya dapetin di dalam akad nikah begitu. Ini kenapa ini 7 gram? Kenalnya udah 7 tahun. Oh 7 tahun. Oh,
Ada orang nih kayak alasannya dia begitu, ya baik. Mas kawin begitu, boleh, pokoknya sesuai yang disepakati, bukan sesuai yang disebut. Mas kawin yang harus dibayar sesuai yang disepakati, meski beda dengan yang disebut. Enggak apa-apa, yang penting yang disepakati. Jadi kata bapaknya begini, calon mantu kan enggak berani menyebut nama, entong gak enak, apa calon mantu aja tuh. Lu nanti mas kawinnya berapa buat anak bapak ini? Begini Pak, mohon maaf, ini kan pandemi, virus nggak ada habis ini Pak, kerjaan nggak jelas. Saya mau minjem ojol udah dilarang, jadi saya mas kawinnya 100.000. Tapi kamu demen sama anak saya. Iya, saya senang. Amanah 100.000. Begini ya, Bapak setuju dengan 100.000 mas kawin, tapi tolong nanti disebutnya 100 juta. Disebutnya 100 juta. Baik, maka waktu akad nikah saya terima nikahnya Hindun, anak kandungnya Zaid, dengan mas kawin 100 juta. Berapa yang harus dibayar? Yang disepakati, bukan yang disebut. Yang disepakati berapa? Iya 100.000. Biar buah, enggak apa-apa. Bor, ini saya ajarin, ini enggak apa-apa. Siapa yang bilang ya telat? Waduh, jangan nyalain guru, ngapa baru ngaji Islam dari dulu? Islam nih dari dulu. Udah tulis nanti di surat An-Nisa materi ini, kalau saudara ngaji karya ulama besar Al-Azhar, tafsir Al-Marawi panjang pada bagian ini menerangkan tafsir ini banyak. Tuh begitu, sesuai yang bukan itu kan sinetron doang. Apanya? Kan sepakat tadi wali istri kan begitu, kan tahu, enggak apa. Kalau nuntut kan ada dua, ada itu kan kalau yang namanya mohon maaf jumpa pers, itu yang disepakati, yang disampaikan jubir-jubir presiden tuh, jubir-jubir kementerian, jubir-jubir ini, itu yang disampaikan itu kepada wartawan, yang disepakati. Ada transaksi-transaksi yang anda bisa diceritakan, dipublikasikan, ada. Itu normal kayak begitu. Yang penting perjanjian itu kan begitu. Perjanjian itu kan yang disepakati begitu, dan itu dipakai oleh para calon tanah. Ada calon tanah enggak dipakai, yang disebutkan angkanya sekian, tapi bakal bayarnya kan sekian, yang ini punya dia, kan yang disepakati bukan disebut. Ada nggak yang model begitu tuh? Hah? Ada banyak. Oh banyak Tuhan,
cuman di nikah baru dengar gitu. Padahal dia udah kerjain juga dia, kan begitu ya, begitu. Boleh, nggak apa-apa. Untuk menjaga gengsi 100.000 masa 1 juta, cuman sekarang nggak bisa. Sebab ama kauannya kudu dikasih kala itu, ama kakaknya mana itu, begitu dikeluarin 100.000, nanti bakal ditawain orang kamu, disorakin. Waduh, begitu. Enggak apa-apa, sinetron tuh begitu. Dia nangis, kita ikut nangis, rugi. Kalau dia sih nangis dapat duit, kita nangis siapa yang bayar? Kagak, itu pura-pura. Sebetulnya kagak. Begitu dalam akad nikah. Enggak apa-apa. Cuman kalau tidak disebut mahar, yang wajib mahar pasaran, mahar umumnya, mahar misil gitu. Misil tuh pasaran umumnya di keluarga tuh si cewek binisbat kepada ibu. Kalau nggak tahu kakak-kakak adik-adiknya waktu nikah, itulah mengikut itu standarnya. Tapi kalau disepakati, itulah yang disebut. Karena itu dari uraian ini sedikit melebar saya dari ayat ini. Begini, mumpung saya ingat dalam menerangkan ini, bila saudara terjadi sebuah pernikahan, mas kawinnya ketinggalan di rumah, enggak usah ribet, nikah aja. Kan ketinggalan doang, wong kagak disebut juga nikahnya sah, timbang ketinggalan. Enggak usah, mana mas kawin ketinggalan di rumah, ketawa ambil, ya jadi susah gitu. Ambil aja pura-pura ngopi kayak dulu nongkrong, biarin dia disiksa sampai sore-sore begitu. Enggak begitu. Enggak mesti mahar itu dihadirkan di depan, enggak mesti, wong bukan rukun nikah. Begitu, jangan dibikin susah. Sebab ada kasus yang terjadi nikah ini mahar ketinggalan, nikah di Jawa Barat. Sebetulnya kasus itu ketinggalannya di rumah cewek juga udah dikasihin, dititipin. Cuman dari rumah itu menuju tempat pernikahan jauh. Begitu. Kalau mau digambarin, kalau di sini sih dekat, kalau Jakarta mungkin dari sini juga bisa ngukur di Cibubur nikahnya. Tinggalnya ke Penjeruk kan bisa sejam kalau macet ya. Bisa lebih. Ini sejam setengah amaran ininya. Jalan lancar. Itu mau menuju sebuah tempat gedung resepsi, suruh pulang dulu kan lama, sejam setengah. Dia balik lagi setengah 3 jam nungguin, dia ada suka-suka. Padahal bukan rukun. Begitu, bukan rukun nikah. Ini mah kewajiban suami kepada istri. Itu mahar. Tunai boleh ngutang, boleh. Kalau ada tunai ya boleh ngutang, kredit aja boleh. Dengan mas kawin 100.000 dikredit selama 100 hari. Ya kalau mau perempuannya boleh. Itu kan kesepakatan. Ngutang boleh. Kita harus pahami antara tunai dan ngutang. Kalimat tunai itu apa? Begitu. Ini yang harus paham. Tunai. Jadi tunai itu tidak mesti baru akad langsung kasih. Bukan itu maksud tunai dalam sebuah akad nikah.
tunai itu jangan disetubuhi dulu sebelum diberikan mas kawin. Itu maksud tunai. Jadi sehingga si istri waktu lakinya ngajak tidur, tar dulu, kamu kan tunai, mana itu maharnya? Begitu. Dosa menolaknya? Enggak dosa. Wong dia tunai. Begitu. Kecuali lakinya bilang dengan mas kawin 10 gram ngutang. Boleh kalau dia kan sahabat tergantung. Udah ajak tidur, enggak mau, enggak maharnya, kan ngutang. Kalau ngutang tuh makan dulu, benar nggak? Iya. Begitu. Kalau namanya cash tunai itu di KFC, bayar dulu. Nah, itu arti tunai. Enggak mesti kalah itu. Begitu. Di rumah nggak apa-apa. Ngasihnya. Artinya pertanyaan, bolehkah kali itu? Ya boleh, cuman nggak mesti begitu. Nah, materi kita balik lagi, bagaimana ada seorang suami baru nikah, kemudian itu belum disetubuhi dan mahar belum disebut. Ini bagaimana? Dosa enggak? Tidak. Allah kasih tahu akad pernikahan tanpa menyebutkan mahar jadi enggak apa-apa. Begitu. Tinggal kalau kita cerai belum disetubuhi, berapa maharnya? Ayatnya di bawah. Ayatnya di sini. Belum disetubuhi. Ada nanti tuh, saya singgung dikit, bayar separuh. Kalau kita kasih mahar sama istri, ayatnya belum kita bedah, kita terangin sedikit. Bila ada seorang suami mencerai istri belum disetubuhi, wajib bayar separuh. Maknanya wajib balikin separuh sama si bini, ama bini. Ini nikah nih hari ini, mas kawin 100 gram, malam cekcok, ada satu dan lain hal. Apa timbul nggak demen, kabur perempuannya, atau apa, banyak faktor. Cerai, belum diapa-apain, wajib bayar maharnya 50%. Kalau 100 gram 50. Kalau udah dikasihin, udah umumnya waktu nikah udah dikasihin kan, kudu dibalikin berapa? 50% separuh. Sebab udah ngerusak status. Statusnya apa? Janda. Janda apa namanya? Tuh janda kembang katanya. Apa itu janda kembang? Dikata janda masih gadis, dikata gadis udah nikah. Begitu. Itu orang sebut janda kembang. Begitu. Gitu. Cuman saya belum dengar duda kembang. Saya ada juga kali ya. Begitu. Ada juga bisa jadi. Begitu. Cuman orang bercerai wajib hukumnya ngasih mut'ah. Nih mut'ah ada dua nih.
biar kita faham. Ada mut'ah dalam tinjauan Syiah, itulah kawin kontrak. Haram itu. Mansuh, kawin kontrak. Saya nikah, saya terima nikahnya, indul, anak kandungnya Zaid, dengan mas kawin 5 juta selama 5 bulan. 5 hari tuh pakai kontrak. Ini moni mut'ah itu artinya melehalkan prostitusi. Nanti kita bedah itu. Tuh mut'ah itu. Tapi mut'ah ini beda, dan ini harus kita pahami. Apa itu mut'ah? Kata orang Sunda menyebutnya uang kadede. Apa itu ya kadede ya? Ini ada orang Sunda nggak ini? Nggak ada. Ya Allah, nggak ada lagi. Apa artinya? Uang kaget, uang pelipur lara. Mut'ah itu uang pelipur lara. Ketika seorang suami menceraikan istri, maka wajib ngasih mut'ah. Namanya uang mut'ah. Mut'ah ini hak istri, kewajiban suami yang mencerai bini. Karena dicerai itu kecewa, sakit hati, karena bukan itu tujuan pernikahan. Maka suami wajib memberikan mut'ah, uang hiburan, uang penghibur kepada istri. Besarannya berapa? Ini mah ulama madhab berbeda. Abu Hanifah separuh dari mas kawin. Kalau dalam madhab Syafi'i mengikuti ayat. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru. Wajib bayar mut'ah berapa? Tergantung suami. Mampukah atau miskinkah? Yang mampu banyakkan. Ada suami mencerai istri, rumah udah tempatin istri, dah buat lu, nggak apa-apa. Itu namanya mut'ah. Mut'ah. Begitu. Motor pakai udah, yang udah dikasihin, udah. Itu namanya mut'ah, uang kaget. Wajib tuh kalau orang mencerai istri, tentu sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Nabi bilang ketika ada sahabat mencerai istrinya, kata Nabi, ente kasih mut'ah. Ya Allah Nabi, kakak punya apa-apa saya? Nggak ada. Yang punya ini biji butut, ini biji dari perguruan silat saya, kasih, masih laku dijual, lumayan, masih laku. Ini begitu, kasih, biar kata sendal semampunya, kasih, kenangan. Kalau mampu apa? Saya mampunya Fortuner, kasih nih Fortuner. Itu begitu. Mut'ah kayak begitu. Imam Ali Zainal Abidin begitu. Sayyidina Hasan begitu. Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah SAW. Itu mencerai itu kasih mut'ah. Itu bisa dilihat ngasih mut'ahnya. Ahlul Bait itu, Masya Allah, Sayyidina Hasan begitu. Ada perempuan
ngomel dia sama Sayyidina Hasan, mulutnya, wah ini nggak benar, cerai beliau karena mulutnya nggak rapi, jadi cerai. Kasih berapa? Satu riwayat itu terkecil ngasihnya 2.000 dinar. Tuh Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, uang mut'ahnya 2.000. 1 dinar itu 4 gram emas. 4 dikali 2, 8.000 gram, 8 kilo emas. Berapa tuh duitnya itu? Bu, hitung Bu. Maka kata tetangga-tetangganya, enak kau dicerai Imam Hasan. Kata dia, enggak enak, saya jadi tadinya cucu mantu cucunya Rasulullah, saya nggak bisa. 8.000, 8 kilo emas nggak ada harganya dibanding saya menjadi mantu cucu Rasulullah. Itu perempuan begitu, mut'ah, kasih. Maka kata Quran, alal musi'i qadaru, berikan mut'ah cerai sebagai penambal, penghibur laraknya perceraian. Yang kaya seukuran kaya, yang miskin seukuran miskin, sebagai hadiah yang diatur oleh agama. Kewajiban bagi seorang suami yang pengen berlomba-lomba taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mut'ah ini pengganti mahar yang tidak disebutkan waktu akad nikah dan belum disetubuhi. Andai udah disetubuhi, mahar dibalikin separuh, mut'ah tetap ada, kasih hadiah, kasih hadiah, terserah, kasih hadiah. Itu begitu. Ala kulli hal, orang menikah tidak diwajibkan menyebutkan mas pada waktu ijab qabul, karena mas kawin bukan rukun nikah tapi kewajiban suami. Karena itu bahasa Arabnya nih, kalau bapak mau menikahkan anak dengan bahasa Arab, atau kita barangkali ada yang bujangan yang ngaji mau nikah dengan bahasa Arab, supaya rapi pembahasa Arabannya, bagi si wali pakai ba ngomongnya, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Hindan ibnati, begitu. Anak kandungku bimahri berapa? 20 gram. Bimahri insyirina gharaman min dhahabin khalisin naqdan, atau halal, terserah tunainya. Itu pakai bimahri bagi wali yang mengijabkan. Tapi bagi kita suami, karena mahar ini kewajiban, maka bahasanya pakai ala. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal maharil madhkuri naqdan. Kenapa pakai ala? Karena bagi kita suami kewajiban. Kewajiban itu bahasa Arabnya pakai ala dalam redaksi gitu. Thalabul ilmi faridatun ala, bukan bi, begitu. Ini ilmu nahwunya begitu. Kalau mau pakai bahasa Arab kayak begitu, suami begitu. Begitulah yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Syadani yang sangat faqih dan begitu faham tentang uslub bahasa Arab. Suami pakai ala lebih bagus dibanding pakai ba. Meski kalau di otak-atik
Boleh pakai bak, boleh, tapi bakal maknanya ala-ala juga begitu, karena ilmu nahwu itu luas. Itu begitu. Mas kawin tidak perlu disebut. Kalau kemudian belum ada transaksi kesepakatan mas kawin, lalu nikah belum disebut, lalu cerai belum bersetubuh, maka bayar mut'ah saja. Tidak ada mahar, bayar mut'ah saja. Tapi kalau sudah disetubuhi lalu pisah, mas kawin full harus dikasih sesuai udah disetubuhi. Kalau belum disetubuhi, cerai, bayarnya separuh. Inilah hukum yang kita sekelumitnya bisa ambil. Ada sisi akhlaknya banyak. Wong Quran menyebutnya sebelum bersentuhan, padahal maksudnya bersetubuh. Al-Quran tuh kalau ngomong seks halus bahasanya, enggak porno, enggak. Quran itu kalau ngomong seks halus bahasanya, bersentuhan bahasanya, bercampur begitu bahasanya, tidak menyebutkan dengan bahasa menohok. Inilah bahasa mengatur mana vulgar mana tidak. Inilah kalau ditinjau dari sisi etika Al-Quran itu, dan banyak tinjauannya begitu. Kurang lebih demikian. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Baik, atau di luar silakan Saudara Ahmad. Baik, ketika mas kawin adalah kewajiban suami dan tentu hak istri, maka si istri ini memiliki penuh itu mas kawin, penuh. Umpama kita ngasih mas kawin emas berapa? 50 gram. Baik, kasih istri, ini istri mas kawinnya, ini suratnya, bukti ini emasnya benar, ini dari toko apa itu yang di Pasar Palmerah, Mega Indah mana dah, apalah namanya, toko mas-mas tuh begitu. Maka kemudian udah dikasih hak istri. Hak istri bahasa kampungnya terserah istri, mau dibuang di kali boleh, dibuang di got boleh, dikasih tetangga boleh, terserah dia. Apalagi dia jual buat biaya anak dia, begitu boleh. Kalau suaminya yang minta, itu kan kamu punya, bagaimana? Kata bininya, bang ini kan mas kawin, jadi lu kalau ada duit ganti. Iya baik, gua pinjam, judulnya pinjam. Kalau kata dia, enggak, nih laki-laki gue, anak-anak gue sianan juga, masa juga laki disusahin banget. Ini bini kayak begini kan bagus, begitu kayak begitu kan bininya bapak-bapak kayak begitu, nggak pernah ngomel. Alhamdulillah, cakep. Nih curiga saya ketawanya ini. Oh, iya, sekarang pertanyaannya dia pakai tuh, si istrinya niatnya minjemin, kalau pakai mau boleh-boleh. Artinya pertanyaannya, ini kan hak istri, si istri ini apakah niatnya ngasih sama suami demi anaknya? Berarti enggak ada ganti, begitu maksudnya. Kalau dia kata ini kan punya gue, lo kalau pakai lo gantiin, tahu nggak? Gitu di bank-bank tuh, itu kalau 10 jadi 15. Begitu bininya biasanya. Tadi tuh siapa yang bilang nambah-nambah itu? Ini maksudnya, ya udah jadi 15, 10 gram jadi, kata lakinya, aduh, iya baik deh, gitu. Iya,
pakai ganti lah kurang lebih begitu. Tapi kalau kemudian enggak, ya enggak apa-apa, boleh begitu. Mas kawin itu begitu. Intinya hak perempuan, mau dijual-jual, mau dikasihin sama orang tuanya kasihin lakinya lagi kasihin. Makanya kalau kami ini secara pribadi dalam bab mas kawin, kalau bapak nih punya anak laki atau punya anak perempuan mau nikah, saya boleh memohon betul Quran, seperangkat alat sholat jangan dijadikan mas kawin. Kalau boleh secara adab, jangan mas kawinnya kitab suci Al-Quran, jangan mas kawinnya seperangkat alat sholat. Kalau ada duit umpama, mohon maaf 10.000 perak, mas kawin 10.000, ini yang namanya seperangkat alat sholat sebagai hadiah buat bini, ini Quran sebagai hadiah buat bini, begitu. Kenapa? Ini secara adab, bukan secara hukum. Hukum boleh saja. Karena nanti kalau kita mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat, karena itu adalah alat pengikat tanda cinta kasih, disimpan oleh bini itu Qurannya, itu seperangkat alat sholatnya. Kalau mau perangkat itu kita ajari wudhunya, sholatnya, ininya. Begitu kalau kami, janganlah simbol agama yang begitu tinggi akhirnya menjadi kesan menjadi rendah. Begitu. Kalau kita mas kawinnya Quran, tolong contoh para salaf kita, orang tua kita dulu. Kalau mas kawinnya Quran, ajarin dari Bismillah sampai minal jinnati wanas. Begitu mereka. Begitu. Kita kan kagak. Jadi jangan. Mana udah kadongan lagi, biarin yang udah kadongan ke depan yang saya omongin. Jadi jangan itu dijadikan mas kawin. Kalau umpama emas itu ada 50 gram, saudara sebut 20 gram, nggak apa-apa. Kata penghulunya, kok ini 20 gram gede, yang 30 hadiah. Toh buat istri juga semuanya. Begitu, nggak perlu disebut besar supaya kita perempuan ini berkah. Mas kawinnya kecil, sebetulnya banyak. Kan boleh kayak tadi, sebetulnya kecil nyebutnya, iya boleh juga dibalik. Banyak nyebutnya kecil, begitu. Dan itu yang sering dilakukan oleh ulama-ulama yang saya tahu di tanah Betawi. Ada mas kawin 5 gram, sebetulnya saya tahu 100 gram, 150 gram. Yang lain hadiah buat bini, semua juga bini, begitu. Itu boleh saja. Jadi ala kulli hal silakan saja. Begitu. Kalau bininya reto, ya lakinya kan nggak apa-apa. Begitu, bagus juga begitu. Boleh saja dipakai tuh mas kawinnya. Begitu. Kan timbul pertanyaan lanjutannya, diganti apa enggak, kan begitu. Nah itu tergantung transaksi awal. Tuh bini ngutangin nggak sama laki. Kalau dia ngutangin ya balik begitu. Balik. Kalau enggak ya enggak. Kurang lebih demikian. Wallah. Allah beri. Baik. Islam itu dengan terakhir susunan wali itu hakim. Jadi kata Nabi dalam hadis yang sahih, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Penguasa, pemerintah, presiden, menteri agama, kanwil, kepala kemenang, sampai kepala KUA, itu adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali, tidak ada wali. Maka walinya adalah KUA. Nah, cuman Indonesia punya aturan. Sepanjang yang saya tahu nih, kalau salah, ini kan hukumnya ada 2. Ada hukum agama, ada hukum positif. Kenapa disebut positif? Hukum agama yang sudah diberlakukan oleh satu negara, namanya disebut hukum positif.
Yang sepanjang yang saya tahu dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 yang diatur adalah bila mana seorang perempuan itu tidak ada walinya, maka yang berhak menikahkan adalah kepala KUA setempat. Itulah yang disebut kepala KUA, kepala penghulu. Adapun penghulu biasa enggak, maka bagaimana sebetulnya tinggal disiasati saja. Jadi si kepala KUA mendelegasikan aja, mewakilkan dia walinya, wakil sama si anak buah. Kan sebetulnya kalau mau jujur yang sering jadi kegiatan penghulu-penghulu, mohon maaf, ada yang KUA, kepala, ada anggota penghulu, ada hanya diperbantukan saja. Cuman bisa ngomong, bisa ini, dia KUA. Banyak tuh teman-teman saya aja begitu. Karena dia bisa ngomong ngatur-ngatur nikah itu, udah pakai tulis-tulisan, padahal bukan KUA, bukan bantuin dia aja, karena KUA-nya repot. Begitu dia ada juga enggak jadi masalah. Itu wakil maksudnya. Itu silakan saja. Jadi tapi aturan dalam hukum negara sepanjang yang saya tahu, yang bisa menikahkan adalah kepala KUA. Kepala KUA itu yang satu dalam hukum negara. Tapi kalau hukum Islam, masih secara hukum Islam, yang penting KUA karena dia pejabat yang berwenang untuk mengatur itu. Maka penghulu lah. Cuman negara kita yang tertulis penghulu kepala penghulu itulah kepala KUA. Kurang lebih demikian.